Bahkan Allah telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk mereka yang terus-menerus beristighfar. Allah sudah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk mereka yang terus-menerus bertaubat. Mari sama-sama kita mohon ampunan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir insya-Allah meninggal husnul khatimah. Ayahanda bunda yang fatalimat, insya-Allah ahad depan kita diundang ke Masjid Baitur Rahmah, Kampung Keramat, di belakang Tower BSI, Bank BSI. Mari kita ajak sahabat-sahabat kita untuk selamat dunia akhirat. Ya salam ya salam ya salam ya salam salim ya salam ya salam ya salam salim la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Sadiqul wadil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Sadiqul wadil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Sadiqul wadil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Ya Allah, 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 ya Allah. Ayahanda bunda ikhwatal iman, jauh-jauh kita kemari subuh ini, semua kita ingin mencari ridhonya Allah. Semua kita ingin maghfirah ampunan Allah. Semua kita ingin hidayah petunjuk Allah. Semua kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita ingin diampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Bahkan Allah telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk mereka yang terus-menerus beristighfar. Allah sudah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk mereka yang terus-menerus bertaubat. Mari sama-sama kita mohon ampunan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah meninggal husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Rahman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahal azim ya Allah. Astaghfirullahal azim ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim ya Allah. Astaghfirullahal azim ya Rahman. Astaghfirullah Astaghfirullahal azim.
ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami. Terimalah taubat kami pagi ini ya Allah. Selamatkan semua kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir di sini, wabil khusus Imam Mukim, Imam C, Ketua BKM Masjid Jami' Lumbata, dan seluruh pengurus masjid yang sangat megah ini, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri semua golongan dan lapisan masyarakat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan, dan sekarang alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir semua dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan. Yang ada penyakit diangkat penyakitnya, yang ada utang piutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat, bahagia dunia akhirat. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insyaallah ahad depan kita diundang ke Masjid Baitur Rahmah, Kampung Keramat, di belakang Tower BSI. Mari sama-sama terus kita berdakwah. Alhamdulillah jamaahnya luar biasa ya. Luar biasa ini. Sangat luar biasa. Semakin hari semakin bertambah, karena semua jamaah mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk selamat dunia akhirat. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama yang selalu membimbing kita, mendidik kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan insya Allah semua kita selamat bahagia dunia akhirat. Kepada guru kita bersama Dr. Fahmi Sofia LCMA, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hari pertama pengajian subuh pertama itu kalau ulung Batak. Kemudian ini juga subuh pertama Arafah. Saya bingung bagaimana kita kolaborasi. Kalau pengajian pertama, ini kita sudah masuk surah An-Naba ayat 25. Kalau kita pertama Arafah, saya sudah diberikan pesan kita halal bihalal. Sekarang saya pusing juga tadi, bagaimana kita gabungkan ini? Ana masalah, tak gabung aja. Sekarang kita kolaborasi. Surah An-Naba ayat 25. Memang cerita tentang neraka nih. Saya tadi bingung juga bagaimana neraka hubungan dengan halal bihalal ya. Tapi insya Allah akan kita hubungkan itu. Jadi kalau surah An-Naba
Itu ayat 25. Illa hamimau wa ghassaka. Itu illa itu kalau di dalam kajian tafsir itu ada dua model. Ada illa munqati, ada illa muttasil. Kalau illa munqati, dia tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Kalau illa muttasil, illa ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Jadi makanya imam tadi membaca ayat, saya tidak ada ini sama sekali sama imam, hanya baca ayatnya rakaat kedua. Imam tadi rakaat kedua membaca innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Itu sudah jelas, konsepnya jelas. Di dalam Al-Quran orang berbuat dosa tempatnya di neraka, sudah jelas. Di dalam Al-Quran konsep orang berbuat jahat, berbuat baik itu dalam surga, berbuat jahat itu di dalam neraka, itu sudah jelas. Jadi makanya illa hamima wa ghassaka itu kembalinya banyak, termasuk pada surah An-Naba itu sendiri. Orang berbuat jahat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ibadah manusia itu kan ada dua. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa komentar Ibnu Abbas? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar. Amal ibadah manusia nanti ketika di padang mahsyar dinampakkan kepada manusia bima qaddama wa akhar. Kita mengambil tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan sebelum mati dan setelah mati. Itu amal ibadah manusia. Mana sebelum mati? Ketika giyu temayang li Allah ada temayang, nanti hanji geduk kali temayang ngurus lain, enggak bisa. Kita menyuruh anak temayang ke ayah ayah tinggal salah 20 tahun, enggak bisa. Nah, tolong ayah nak ya. Enggak bisa juga. Ayah berbuat jahat dengan si fulan, nah, tolong nak ya, anak minta maaf sebentar, enggak bisa. Kecuali kita sendiri minta maaf. Ini namanya bima qaddama. Amal ibadah yang sudah kita lakukan. Maka lakukanlah salat itu dengan ilmu, dengan ikhlas kepada Allah. Bena ujub membaca, bena ujub. Lakukanlah ibadah itu, baca Quran, bena ujub membaca, bena ujub. Benar ikhlas dan ilmu. Itu namanya bima qaddama. Wa akhara. Rupanya waktu kita mati, kita bisa beribadah juga. Dalam tanda kutip. Apa ibadah setelah mati? Makanya Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Kalau kita ingin setelah mati ada amal ibadah bagi kita, persiapkanlah 3 hal. Sedekatin jariyah. Sedekatin jariyah itu sepakat mereka semua kalau sedekatin jariyah itu wakaf. Aw ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan orang lain, kita ajarkan anak kandung kita sendiri untuk berbuat kebaikan. Kemudian kebaikan itu dijalankan oleh orang itu. Waktu kita meninggal dunia terus masuk. Awaladin salihin yad'ulah. Atau kita punya anak yang saleh yang terus mendoakan kita. Inilah keunikan Al-Quran. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kejadiannya terjadi sudah diceritakan oleh Rasulullah melalui Al-Quranul Karim. Hati-hati kalian jangan masuk ke neraka. Hati-hati kalian nanti setelah hidup ini kita akan mati. Hati-hati kalau tidak ada persiapan. Hati-hati kalau tidak ada persiapan ketika dibangkitkan di padang mahsyar hana mohon jauh. Hati-hati ketika dimasukkan ke dalam neraka, nanti enggak bisa keluar lagi dari neraka. Jadi maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim itu Allah menggambarkan illa hamima wa ghassaka. Hamim itu kalau di dalam bahasa Arab itu ada sakhin, ada har, ada hamim. Kalau sakhin itu kalau orang Arab itu kita duduk-duduk kita minta mak ajibni ma'in sakhin. Ma'in sakhin ithu'um kopi panas. Atau harun kopi panas. Kalau hamim mendidih, hana urang laki kopi mendidih tebo. Menyokon luka hancur bebah mbak. Dia sakhin ya, sakhin. Atau harun. Nggak ada kopi hamim, nejo kopi hamim tebo gelahan mbak. Yang banjui kedai berdua mbak. Belum tajib kalau kang bibi ya mbak. Ya. Jadi makanya kalau api neraka itu bukan harun lagi, bukan sakhin lagi, tetapi hamim. Hamim itu syiddatul hararah. Kalau di dalam tafsir Jalalain, hamim ay syiddatul hararah. Api yang sangat panas sekali namanya hamim. Ya. Wa ghassaka. Dalam tafsir Ibnu Abbas,
Ghassak itu al-bur asyadid. Jadi dingin yang sangat dingin sekali. Maka kita itu kalau dingin sekali tidak nikmat juga. Panas sekali tidak nikmat juga. Tajik kopi yang tak tuum hana mangacit. Lebih dak hana mangacit yang sedang-sedang saja, Pak. Kita pergi ke sebuah negeri, di situ dingin sekali, hana mangacit. Artinya sedang-sedang saja, Pak. Sedang-sedang saja. Hana tak tuum, hana tak lebih, Pak. Tetapi dalam neraka itu hamima wa ghassaka. Dia memang panas sekali dan dingin sekali. Jadi kalau kata Syekh Tontowi, kalau panas sekali, syiddatul hararah mu'lim, itu bisa menyengsarakan. Kalau dingin sekali juga bisa menyengsarakan, ya Pak. Dingin sekali menyengsarakan. Kalau pada 0 derajat atau 5 derajat, yang kalau pindah, ya Pak, tae hana manga menduh hana manga. Maka kalau di Yaman itu enggak ada pakai AC, Pak, hana AC, Pak, minta tuh hotel hana AC, hotel hana AC. Kenapa? Derajat mereka itu bisa sampai 5 derajat, bisa 1 derajat di situ. Bisa 1 derajat. Jadi artinya AC enggak perlu, hana perlu AC, Pak. Cukup dengan AC alami, ya, Pak. Jadi maknanya dingin sekalipun susah, panas sekalipun susah. Kenapa demikian? Illa hamima wa ghassaka jazaa'u wifaqa. Jadi jazaan itu kalau dalam kajian ilmu nahwu itu namanya hal. Hal itu keadaan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Itu balasan bagi perbuatan yang sudah mereka lakukan. Wifaqa. Maka kita tak perlu ragu. Orang hana temayang enggak azab oleh Allah, hana perlu ragu katanya. Bapak dan ibu-ibu boleh enggak percaya kepada saya. Ben patih lun je, hana patih lun. Tapi nanti coba rasakan sendiri. Ketika sakaratul maut, betul enggak yang saya ngomong ini? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, betul enggak yang saya ngomong ini? Ketika kita berada nanti, naudzubillah min dzalik, kalau ada yang masuk ke neraka, coba ini lihat. Betul enggak yang saya ngomong ini? Betul enggak yang Al-Qur'an katakan? Betul enggak yang hadis katakan itu? Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir Sawi, ada satu lagi tafsir Qurtubi, tafsir Sawi. Kita ambil 2 saja. Ada sebuah hadis. Ini kita menghubungkan terus dengan halal bihalal. Maka namanya apa itu? Kolaborasi. Kolaborasi. Ya, menghubungkan. Itu menyolong cerita tentang surah An-Naba. Itu kawalnya nak cerita halal bihalal. Ya. Menyolong cerita halal bihalal jamaah bukan hanya pengajian lagi lanjut ya, Pak. Ya, nyok kita lanjut ci halal bihalalnya ci dua-dua. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, dalam sebuah hadis beliau dikutip oleh Imam Sawi, ketika itu Mu'az bin Jabal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'az bin Jabal? Ya Rasulullah, ara'aita qaula ta'ala, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, manusia itu yuhsyarun, apa namanya, fatatuna afwaja. Manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka datang berbondong-bondong. Ketika itu Rasulullah menangis rupanya ketika mendengar penjelasan dari Mu'az bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Sa'alta amrin azim. Kamu sudah bertanya hal yang sangat berat sekali untuk saya jawab, kata Rasulullah. Wahai Mu'az, yuhsyaru ummati, kata Rasulullah. Nanti di padang mahsyar umatku nanti dibangkitkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ngomong yang bukan umat Muhammad. Kita nyota pegang habaji no, umat Nabi Muhammad yang salat, yang berpuasa, yang baca Quran, yang beribadah, hanya kau umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, nanti umatku, kata Rasulullah, dibangkitkan di padang mahsyar ala suratil qiradah. Ada yang dibangkitkan dalam model lagi tibe durung, kayak monyet. Kalau dalam bahasa itu lagi bu ya. Bu-nya tibe ni, Pak. Ya, lagi engkong ni, Pak. Lagi monyet. Lagi tibet. Nanti ada umatku dibangkitkan seperti monyet, kata Rasulullah. Itu Rasulullah sambil menangis, Pak, ngomong dengan Mu'az bin Jabal. Dan umatku ada dibangkitkan ala suratil khanazir, lagi bui, Pak. Seperti babi, dia salat, dia puasa, dia beribadah, Pak. Ada umatku nanti, kata Rasulullah juga. Kita tidak menjelaskan semuanya, cuma bagian-bagian saja. Ada yang summum bukmum umyum, dibangkitkan di padang mahsyar bukan orang musyrik saja, bukan orang kafir saja.
Tetapi umatku sendiri, kata Rasulullah, yang ikut bersamaku beribadah mengikutiku, kata Rasulullah, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kelo, buta lagi Pak, bisu lagi Pak. Itu kan penyakit sudah parah sekali Pak. Sudah kelo, kemudian bisu, buta lagi. Kalau di dalam kajian fikih, coba kita lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Seorang yang lahir dalam keadaan buta dan kelo, itu hukum taklifi tidak ada sama dia. Ya, hukum taklifi nggak ada. Karena mau mendengar apa dia? Mau melihat apa dia? Salat tidak bisa, nggak ada contoh. Mau dikasih tahu nggak bisa. Mau dikasih isyarat, hai itu Pak. Tapi ini lebih parah lagi, kemudian ada umatku, kata Rasulullah, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, itu mukanya itu di bawah, kaki ke atas. Ada umatku nanti, kata Rasulullah, itu lebih bau daripada bangkai Pak. Lebih bau daripada bangkai. Jadi kalau bangkai itu kita nggak sanggup, ini lebih dahsyat daripada bangkai. Ada umatku, kata Rasulullah SAW, lidahnya keluar sampai ke bawah. Kalau kita mentelusuri hadis ini, nanti boleh dilihat di sini di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan dalam tafsir Sawi, hadis dari Muaz bin Jabal. Yang pertama, kalau kita lihat, kenapa seorang itu dibangkitkan dalam bentuk seperti monyet? Rasulullah mengatakan, yamshi bin namam. Ini orang ini suka adu domba orang lain. Gejak kena gepegahnya, gejak gede, hai tipulah nagalak ke drone. Gejak long gede, hai tipulah nagalak ke drone. Sampai mengen dengan tipulan ni. Orang seperti ini, walaupun dia seorang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli umrah, tidur dua go kerja umrah hai Pak. Tapi mentang nak bubuk berkata lagi nyawa Pak. Dia mengadu domba orang lain. Maka siap-siap, kata Rasulullah, dibangkitkan di padang mahsyar ala suratil qiradah. Lagi tiba di burung Pak, seperti monyet. Maka kalau tidak ingin dibangkitkan seperti monyet, minta maaf. Ya, Pak. Inilah halal bihalal. Ada yang bertanya ke saya, halal bihalalnya boleh, halal bihalal. Pernah haram bil haram, Pak. Pernah halal bil haram atau haram bil halal, yang boleh ya. Kalau kita ngomong sama orang Arab, memang orang Arab. Orang Arab pun halal bihalal Pak. Yang terpegang nyo kita halal bihalal. Orang Arab memang halal bihalal, halal dengan halal Pak. Rupanya halal bihalal itu istilah kita Indonesia. Kalau orang lain tak tahu, ya orang lain tak tahu halal bihalalnya. Sekarang kita maknai halal bihalal itu dengan makna Indonesia, baik dengan makna Arab Pak. Baik dengan makna Arab. Mana Arab halal. Tak tukar aja halal dengan halal Pak. Jadi kita maknai dengan makna Indonesia. Hai nepahala ber, dosa lon awai lon keung kedra nepahala ber, ya. Bi nanci lon pahala pupu yang nepa sakit hati lon. Ya. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Seorang kalau ingin minta maaf sama orang lain dengan dua cara. Yang pertama, harus menyebutkan seluruh kesalahan dia. Harus keun kesalahan Pak. Hanju anak keun. Nyololeke maaf apa? Awai yang pencat drone yang gara-gara lun. Ya, harus keun, harus pegah Pak. Ne pemaaf apa? Lahir batin ne pemaaf apa? Harus pegah Pak. Tapi menyutang hanya anak Pak, utang hanya. Ya. Ne pemaaf lahir batin apa? Utang hana Pak. Utang hana maaf Pak. Jadi artinya harus diungkapkan semuanya. Dulu yang membuat saudara begini saya harus pegah Pak. Cuma cara kedua, kata Imam Ghazali, kalau menimbulkan masalah baru, ya Pak, ketika kita jujur mengatakan kepada orang yang kita berbuat salah tadi, memunculkan masalah baru, Imam Ghazali mengatakan gunakanlah cara yang kedua. Kiba memunculkan masalah baru. Aja bapak kecil, lu lagi maaf. Jamun kana urun demon gedone, yang gara-gara lu. Oh drone lupa jahana lupa maaf, semua dek mana lupa maaf. Cukup tak hati lu. Kalau kejadiannya seperti itu, maka Imam Ghazali mengatakan gunakanlah cara kedua. Jadi bukan ini makin karu Pak. Jadi bagaimana cara kedua? Minta maaf kepada dia. Nepa maaf lan, apapun yang sudah saya lakukan, nepa maaf. Apakah lahir batin, nepa maaf. Maka Rasulullah mengatakan sebelum kedua tangan itu berpisah, kata Rasulullah, maka dosa keduanya sudah runtuh. Maka nanti coba lihat dalam hadis Rasulullah. Yang paling lama melepaskan tangan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berjabat tangan. Yang katanya salah paham. Bahkan trip-trip belah jaro dole pun nama maksud le Pak. Nyan Pak.
Tidak ada maksud kita yang mengikuti Rasulullah. Jadi artinya apa? Lama melepaskan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, ada suratul khanazir. Lagi bui ya, Pak. Ini siapa ini? Orang yang suka makan haram. Teken macam-macam. Kemudian pun aja make up. Make upnya mana, Pak? Make up. Nanti dia pegang make up, ni kaibuhnya make up. Lo hirina waipu make up, ya, Pak. Rupanya make up. Ya, nih, Pak. Orang yang suka makan haram, menzalimi orang lain, siap-siap saja walaupun dia seorang ahli ibadah. Dia ahli tahajud, ahli Quran, nanti akan dibangkitkan dalam bentuk seperti bui. Menyana penting dah kala teman-teman ni, di orang di padang mahsyar ni. Ulun hana lu baju ada kau tak kala di padang mahsyar. Menyonahi rupa lagi bui nya umat Nabi Muhammad ke nya urungnya. Jadi nak perlu dijelaskan lagi oleh Rasulullah. Rasulullah nak perlu lagi jelaskan. Allah nak perlu menjelaskan juga. Ainyo di bulannya gara-gara hana perlu, Pak. Kita sudah memahami melalui hadis. Menyona orang lagi bui di padang mahsyar. Dia seorang ahli ibadah, dia seorang yang taat kepada Allah, tetapi orang itu suka makan haram, suka menzalimi orang lain, cok hak orang lain, cok jatah gop, maka siap-siap saja untuk dirubah mukanya seperti bui. Gimana cara baik kerubah lagi bui, Pak? Angkanya momen halal bihalal, Pak. Tajak ke dia dalam kemaah. Lu kemaah. Awai lucu ada drone, Pak. Lu zalimi drone, nyol perle pulang, lu pulang, Pak. Oh, harus pulang, ada pulang, Pak. Harus pulang. Jangan jadi nanti seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Atadruna manil muflis? Kamu tahu enggak orang muflis itu, kata Rasulullah? Sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu. Ya Rasulullah, muflis itu enggak punya duit, enggak punya usaha, enggak punya apa-apa. Oh, tidak, kata Rasulullah. Muflis itu seorang yang dibangkitkan di padang mahsyar dengan ibadah salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, baca Qur'annya, tahajudnya, doanya dan lain sebagainya. Tetapi apa wasyatama hadza wa qala hadza? Dia suka mencaci maki orang lain, mengadu domba orang lain. Galak kegau, upat gop, demenak gop, memang. Maka pahala hajinya diberikan kepada orang yang galak denak. Maka menyogatnya itu nak ligot dah terima mentang. Tak kala dia tahu ke umang kuaji go alhamdulillah. Lon ya Allah, lon harap pahala haji mentang ya Allah. Ya, baik dah balah dah tenang mentang ni, Pak. Maka kalau orang memahami hakikat ribah itu, dia ketika diribah oleh orang lain, bah ke gila hana bopo, Pak. Toto yang ke tengkuimu alhamdulillah baik ke ni. Lo harap pahala temayang ganyan. Lo harap pahala haji nyo haji pihana trolam. Peng pihana tepuhana umrah pihana tajalam. Peng dan teputa paling enggak yang keng kita di bulan tak tuntut dulu tuntut puasa haji ya Allah, tuntut hajinya lah, saya tuntut umrahnya. Maka nanti ada satu kelompok apa namanya ibadah haji ke berdoa, Pak. Ya Allah, nyo ibadah bi kurang ya Allah, nyo puasa bidat, nyo baca Quran bidat, uronyo benar urung keng dulu ya Allah, benar urung keng ni. Maka benar urung keng paling enggak nak pahala kita nyo. Maka setiap orang ngomongin kita, yang pahala mengalir terus, Pak. Sampai kita itu memaafkan dia. Kalau kita tidak memaafkan dia, maka siap-siap seluruh amal ibadah dia itu akan dialihkan, Pak. Akan dialihkan pada orang yang dia zalimi. Maka supaya tidak dialihkan, ini momen kita ini, Pak. Momen kita beribadah hana lain, Pak. Ibadah wate mati hana ibadah. Maka ketika mati cuma 3 tadi saja, Pak. Kalau ibadah mau salat minta maaf tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi hanya pemaaf baru cilo nawai melalui hanju, Pak. Harus kita langsung minta maaf. Kita langsung minta maaf ya, kepada orang yang bersangkutan. Kalau kita dah temenak di bulan, harus kita nyojak Pak di bulan dalam kemaah. Kalau enggak bisa, Pak. Siap-siap amal ibadah kita akan diberikan kepada si bulan. Ada seorang itu kata Rasulullah SAW, itu lebih dahsyat daripada bau bangkai. Waktu dibangkitkan di padang mahsyar lagi bangki, nyaurung pakai bahan. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini orang ini mu'jibuna bi amalihi. Ganya ujub ngamal ibadah. Menyokan lun panena bereh ya. Yan banyak. Menyokan lun hana bereh. Yan ba. Nya urung-urung lagi ya. Siap-siap dibangkitkan di padang mahsyar. Itu posisi dia itu dijauhkan oleh orang lain. Kenapa? Bau dia lebih dahsyat dari bau bangkai. Tipulan beribadah panena yang talung ibadah lu. Yan ba. Tipulan ja umrah talung ngendun lu ke pedunggo, tipulan pedunggo cuma. Dia bangga dengan ibadahnya.
Belum bacaan lu lebih gay, bacaan tipulan. Ini namanya mu'jibuna bi'amalihim. Nanti siap-siap saja orang seperti ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bau badannya lebih dahsyat daripada bau bangkai. Asyaddu minan natib. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan juga, nanti di padang mahsyar umatku, kata Rasulullah. Nyo sambil gemojo Rasulullah, sambil menangis. Kenapa? Rasulullah kecewa sama orang ini, yang akan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah, tetapi mereka itu berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga walaupun ahli tahajud, ahli puasa, ahli Quran, mereka posisinya seperti ini. Ada kata Rasulullah SAW, itu lidahnya keluar sampai ke bawah. Kamu tahu siapa itu Mu'az? Itu umatku yang Mu'az. Orang ahli ibadah. Dia itu ulama yang Mu'az. Tetapi perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Ipegah binoi, pebu binoi, ipegah binoi, pebu binoi. Maka kita begitu juga. Kita umat lun kan seorang pemimpin, lun ke ulama. Walaupun ke ulama, kita tidak pernah coba kita perhatikan. Ketika kita melarang anak kita, jak semayang pun menyuka azan pun, kita tidak salah tembak. Jak masjid kita kita tidak ke masjid. Tayuan jak masjid kita tanda jak masjid. Baik lalai dengan HP kita jual lalai dengan HP ramai. Anu baik lalai dengan HP. Baik lalai dengan HP untuk buta mata. Nyo jarang jauh lah. Lebih lalai lah. Berarti lebih buta lah untuk memang. Yang menyuanu cara memang. Untung hanya jauh lagi yang anu. Ia durhaka. Nah, kalau sudah azan matikan TV nak. Anu jatuh main dia udah nonton TV. Itu juga termasuk apa? Perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Maka ketika kita ingin menyuruh orang lain berbuat sesuatu, introspeksi diri dulu. Nyati ada ya ajuan nu, baik main HP. Kebah HP dia nyoleh pak, kebah HP lep. Tanya ada. Nu baik leleng HP. Nyo, nu baik leleng HP dia dah main game aja pak. Nu baik leleng HP nu. Nya nama. Bibi dan nu nyo. Untung hijau lihat nu bibi urun duhanya. Leleng cing HP yang bayar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nanti kata Rasulullah, umatku juga kata Rasulullah, tangannya putus, kakinya putus, menggule-gule padang mahsyar, Pak. Menggule-gule padang mahsyar. Siapa orang itu? Itu orang yang suka menyakiti hati tetangga, Pak. Ibah bruh, katutah tetangga. Ipeganyo, ipegaje, katutah tetangga. Walaupun dia seorang ahli ibadah. Nanti di padang mahsyar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya tidak ada lagi, kakinya tidak ada lagi, menggule-gule padang mahsyar. Kemudian yang terakhir, sebenarnya bukan terakhir, ada banyak, ada sampai 10. Seorang dibangkitkan di padang mahsyar, matanya buta, tidak bisa mendengar apa-apa. Kemudian apa? Bisu lagi. Ini orang seperti ini kata Rasulullah, yatamatta'una bisyahwat. Hidup dengan syahwat selalu. Nafsu sampai tepi, Pak. Udah dengan nafsu. Udah dengan ma'ziyut. Nyohana ma'ziyut yuratutah kayak apa? Ini siap-siap orang seperti ini. Dibangkitkan di padang mahsyar, buta mata, kelo, pinyung, bisu. Kalau enggak percaya buat rumah maksiat sekarang. Oh, hana lun petih, hana petih lun, hana masalah. Tapi ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak kita 5% atau 40%. Umat menyelum pegat lagi di penjara. Maka dalam momen ini, nyumentang bulan Syawal ya, Pak. Ya. Jangan sampai kita terjadi nanti dimasukkan ke dalam neraka illa hamima wa ghassaka jazaa'a wifaqa. Jazaa'a wifaqa itu balasan terhadap apa yang sudah saya janjikan dulu. Kalian kan tidak percaya dulu. Saya suruh salat, suruh beribadah, kalian tidak mau. Saya suruh beribadah, kalian beribadah. Tetapi apa? Kalian berbuat maksiat. Maka konsep akhir apa? Kita ambil teorinya Imam Jalalain dalam tafsir beliau. Apa kata Imam Jalalain? Hidup ini mudah sekali sebenarnya. Hidup ini enak sekali. Enak sekali hidup ini. Kita mudah sekali masuk ke dalam surga. Kita mudah sekali dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Al-amru wan nahyu kata beliau. Konsepnya itu mudah. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Sekarang coba lihat. Umat Nabi yang dibangkitkan di padang mahsyar itu, yang nalake bui, nalake thiben gara-gara apa? Dia perintah menjalankan. Dia salat, dia ibadah, semua dia jalankan. Tetapi larangan tidak dia jalankan, tidak dia tinggalkan. Baik kegegok, tetap kegegok. Ya, kan hidupnya susah juga. Nanti ada orang juga yang kedua, larangan dia tinggalkan, semua dia tinggalkan. Tetapi perintah tidak mau dia lakukan. Ya, itu juga bermasalah. Sekarang kita ini, lakukanlah perintah Allah, mastata'tu. Ulun hana mampu ulun haji, baik haji. Ulun hana mampu umrah, baik umrah.
Lun hana mampu menyuat semayang sampai aduh. Kan diberikan kemudahan-kemudahan ya Pak. Kan enak sekali hidup itu. Kemudian jangan juga berbuat maksiat, baik keung kegop, baik upat gop, baik cuata gop, baik puput yang dilarang oleh Allah. Kan mudah sekali hidup. Coba jalankan seperti itu Pak, nikmat sekali hidup. Maka ketika beraktivitas itu, tanya pada diri sendiri Pak. Ketika kita sedang ribah orang, nagayu oleh Allah, nagayu ti baik ribah. Nagayu oleh Allah temenak gau han, berarti baik puput. Nagayu pegang mata yang hari, berarti baik puput Pak. Hidup itu nikmat sekali. Maka dalam kajian tasawuf, seorang yang berbuat kebaikan, dia hatinya akan tenang sekali Pak, tenang sekali. Seorang yang berbuat kejahatan, hatinya akan selalu gundah. Kenapa seorang gundah? Kemungkinan ada dua. Ya, Pak. Apakah dia berbuat kebaikan kemudian berbuat kejahatan, hatinya gundah juga. Ataukah dia tidak berbuat kebaikan, dia berbuat kejahatan, hati juga gundah. Maka tadi konsep Imam Jalalain, lakukanlah dua hal ini. Berbuat, jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan mudah sekali. Mudah sekali. Baik puputnya, hana ada puput. Baik keung kegok, taim, air taim, yang Pak. Kan mudah sekali. Waktu yang tenggang diberikan oleh kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu sebatas umur katanya. Jadi sebatas umur pun, menyo 50 tahun, berarti 50 tahun mendak, habisnya meninggal dunia. Kalau 60, cuma 60 tahun saja Allah menuntut dua hal ini. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Karena menyomate dia hanale, semayang hanale, ibadah hanale, haji hanale, umrah hanale. Ketika meninggal nanti, tidak ada lagi upat orang lain. Hana apa boleh, pahala nada, apa-apa nada. Setelah kita mati, kecuali yang digambarkan tadi oleh Ibnu Abbas. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar. Maka inilah momen kita, apalagi kita sudah berkumpul sama-sama di sini. Menyuna kesalahan satu sama lainnya, ya nama. Kita udah lagi maaf, ya nama pemaaf di salon. Itu saja, jangan ungkapkan secara detail, dia makin bengeh ke drone ni. Makin bengeh ke drone, nak jadi pemaaf ni. Ya. Rupa jido yang kegelon tapi nyo, ya Pak. Jadi gini saja, mohon maaf lahir batin ber, nama pemaaf ber, pupu yang dalam hati lo, nama jadi pemaaf ber, get, ya Pak. Nama pemaaf ber. Tapi betan ni hati katanya termasuk utang-utang ber, nyampe ya Pak. Nyonyan han Pak. Kalau utang itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, itu termasuk juga muflis nanti Pak. Artinya apa? Di padang mahsyar kita bisa menuntut utang kita dengan apa? Dengan amal ibadah dia Pak. Karena dia tidak bawa lagi harta nanti Pak. Kita menuntut dengan amal ibadah dia. Ya. Seorang menzalimi kita bisa menuntut juga Pak. Kita bisa menuntut. Si fulan sudah menzalimi saya ya Allah. Ya. Maka sebagai penuntut, ada seorang pemuda. Maka kita untung umat Nabi Muhammad Pak. Sebelum kejadian sudah diceritakan dalam hadis. Ada Rasulullah tidak mengatakan umat Nabi itu tidak. Ada seorang pemuda kata Rasulullah, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia dipenuhi dengan dosa-dosanya. Rupanya dia sudah kalang kabut dia, tidak tahu dia mau berbuat apa. Rupanya dia teringat ada seorang pemuda yang selalu menzalimi dia. Akhirnya dia bisa tersenyum kembali. Apa kata pemuda ini kepada Allah? Ya Allah, saya menuntut si fulan itu ya Allah. Kenapa kamu tuntut? Dia menzalimi saya dulu ya Allah. Apa yang kamu tuntut kata Allah? Saya menuntut kebaikan-kebaikan dia untuk diberikan kepada saya ya Allah. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kamu mau nuntut apa? Dia tidak salat. Ayat tuntut semayang, hanai semayang haji. Kamu mau tuntut umrah, hanai jangan umrah haji. Kamu mau tuntut haji, enggak pernah haji dia. Kamu mau tuntut sedekah, enggak pernah sedekah haji. Ya kamu tahu ya Pak. Bagaimana ini? Ingin menuntut sesuatu tapi seorang itu tidak pernah berbuat kebaikan. Ya, Pak. Ya contoh urung kafe, ikan katanya macam-macam zalimi katanya. Bagaimana mau tuntut dia? Akhirnya si fulan ini dia pudakai Pak. Ya begini ya Allah. Kejahatan saya limpahkan kepada dia. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Boleh itu kejahatan itu nanti dalam hadis Rasulullah muflis tadi. Kejahatan orang yang dizalimi itu bisa dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Rupanya sebelum dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nampakkan sebuah istana yang sangat besar sekali di depan dia. Pemuda tadi mengatakan, ya Allah, wuhatelo ni Allah ya Pak. Bena pedihnya ni Allah ya Pak. Nyodon hana terbanding lagi nyawa ya Allah. Ada istana luar biasa. Ini untuk Nabi yang mana ya Allah? Dijawab oleh Allah, kamu pun bisa dapat seperti ini. Oh bena lo ya Allah. Panina model-model lagi lu mendeme lagi nyawa ya Allah. Bisa kata Allah. Satu syaratnya, maafkan dosa dia kata Allah. Kamu maafkan dosa dia. Ini sudah dia berdosa, kemudian dia masuk ke neraka lagi, kamu limpahkan kejahatan kamu kepada dia lagi. Maafkan dosa dia. Gepu maaf dia Pak.
akhirnya dia pemuda tadi yang dibangkitkan dalam keadaan berdosa, dosa sudah habis semuanya, kan mau dilimpahkan tadi, dimaafkan lagi, dia dapat lagi istana lagi, dapat di dalam surga. Apalagi kita masih hidup sekarang di dunia, nyogolong gede lah Pak, menyogede katu tahlong gede nya nih Pak. Kalau sekarang sebelum dilimpahkan amal kebaikan kita untuk orang lain, kejahatan orang lain untuk kita, maka minta maaflah satu sama lainnya. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi londuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahu Akbar wa ilahil hamd. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayahanda bunda ya khotalimat, insyaallah ahad depan kita diundang ke Masjid Baitur Rahmah, Kampung Keramat, di belakang Tower BSI, Bank BSI. Mari kita ajak sahabat-sahabat kita untuk selamat dunia akhirat. Bagi anak-anak SD, mohon tolong ambil uang jajan ya untuk esok hari, uang jajan sekolah SD saja ya. Karena ramai sekali sama Bang Dedi, sama Bang Jal. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita halal bihalal, saling melepaskan ya unek-unek yang ada di hati kita, saling kita minta maaf sesama kita.
terdengar, kampung halaman riuh gembira, Syawal disambut penuh bahagia, lupakan salah di hari raya. Bunga melati mekanan indah di tengah taman jadi hiasan, harum lebaran tercium sudah, hilaf dan salah mohon maafkan. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran, Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. masak ketupat di malam hari, tersenyum hati yang sangat ria.